Halo semua, Assalamualaikum. Nah, di video kali ini kita buat kue basah lagi ya teman-teman. Seperti biasa cara pembuatannya sangat mudah dan ini rasanya juga dijamin enak banget. Bahan-bahannya juga super ekonomis. Nah, bahan-bahannya apa aja, cara buatnya gimana? Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama di sini aku sudah panaskan kukusan, kemudian kita masukkan 400 gram ubi kuning. Ubi yang digunakan di sini aku pakai ubi kuning ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan ubi ungu juga boleh, disesuaikan saja dengan selera ya. Nah, kalau sudah matang kemudian kita angkat. Selagi masih hangat, ini langsung kita haluskan aja menggunakan chopper atau blender, atau jika ingin diulek juga boleh. Nah, ini juga bisa ditambahkan sedikit air ya teman-teman supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus seperti ini, selanjutnya kita pindahkan ke dalam wajan. Selanjutnya tambahkan 60 gram gula pasir, 100 ml santan, kemudian pewarna kuning beberapa tetes ya teman-teman. Ini supaya warnanya jadi lebih bagus ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dulu. Nah, kalau udah selanjutnya ini kita pindahkan di atas api kompor. Ini kita masak sampai kalis ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk ya supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, segera matikan api kompor. Kemudian ini kita sisihkan dulu, boleh dimasukkan ke dalam lemari es supaya teksturnya jadi lebih padat. Kita lanjut ke tahap berikutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram tepung kanji, 60 gram tepung beras, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya teman-teman bisa disesuaikan dengan selera ya. Lalu tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan vanili. Kemudian masukkan 400 ml santan. Nah, untuk santannya di sini aku pakai santan instan ukuran 65 ml, kemudian ditambahkan air. Kalau teman-teman mau menggunakan santan murni juga boleh ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian kita siapkan 3 wadah. Lalu ini kita isi sedikit aja dengan adonan putih. Sedikit aja ya teman-teman, ini sebenarnya kebanyakan karena kita hanya akan menggunakan sebagai motifnya aja ya. Kemudian nanti kita akan beri pewarna makanan. Nah, untuk warna yang pertama di sini aku pakai warna hijau, warna pink, dan warna ungu. Untuk warnanya sendiri, teman-teman boleh sesuaikan saja dengan selera. Kemudian untuk adonan warna putih, di sini akan aku tambahkan 1 sendok teh pewarna putih makanan. Ini kita campurkan sedikit dulu di dalam sendok sayur seperti ini, dan ini kita aduk sampai rata. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan. Untuk bubuk pewarna putih ini aku menggunakan merek kupu-kupu ya teman-teman. Kita lanjut ke tahap berikutnya, siapkan loyang. Loyang yang aku gunakan di sini berukuran 30 x 20 cm. Lalu kita olesi dengan sedikit minyak goreng. Untuk loyangnya, teman-teman boleh menggunakan loyang ukuran berapapun ya. Nah, kalau udah kemudian kita pindahkan ke dalam kukusan, lalu kita beri motif seperti ini. Untuk motifnya, teman-teman bisa disesuaikan saja dengan selera. Nah, kalau udah selanjutnya ini kita kukus selama 3 menit ya, menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 3 menit dikukus, kemudian kita buka tutup kukusan, lalu kita lapis dengan adonan putih. Ini aku tuang sebanyak 3 sendok sayur. Dan ini kita kukus kembali selama 10 menit ya, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 15 menit dikukus, ini kuenya udah matang ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan dari kukusan. Dan ini kita biarkan sampai suhunya hangat. Boleh dibantu diangin-anginkan supaya lebih cepat hangat. Dan ini kuenya udah hangat ya teman-teman. Kita keluarkan dari loyang. Caranya kita sisir dulu bagian sampingnya seperti ini. Kemudian kita angkat secara perlahan. Lalu kita pindahkan di atas wadah yang lebih besar atau lebih lebar. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kita rapikan.
Nah, kalau udah, kemudian kita beri isian ubi yang tadi sudah kita masak. Setelah suhunya dingin, teksturnya jadi jauh lebih padat ya. Kemudian ini kita bentuk memanjang seperti ini. Untuk banyak sedikitnya boleh disesuaikan dengan selera. Kalau udah, kemudian kita gulung ke depan secara perlahan seperti ini. Ini kita lakukan secara perlahan ya teman-teman, supaya bentuknya tetap bagus. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Motifnya cantik banget ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sampingnya kita potong supaya hasilnya jadi lebih rapih. Dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian satu gulungan ini akan aku potong menjadi 3 bagian. Untuk besar kecilnya, teman-teman bisa disesuaikan saja dengan selera ya. Bisa dipotong 3 atau dipotong 4. Kemudian untuk pengemasannya, di sini aku menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini aku pakai ukuran 8x10 ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini hasilnya cantik banget ya. Tinggal kita beri stiker atau nama toko supaya hasilnya jadi lebih cantik dan lebih menarik. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia kue lapis gulung motifnya udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review kue lapis gulung yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya cantik dan kekinian banget ya. Satu resep ini hasilnya jadi 9 potong. Dengan satu gulungannya aku potong menjadi 3 bagian. Nah, kalau teman-teman mau bikin lebih banyak, resepnya bisa dikalikan 2 ya. Dan untuk rasanya sendiri ini dijamin enak banget ya teman-teman. Teksturnya lembut dan legit. Apalagi rasa isiannya juara banget ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.